Ya, aku buka ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sebelumnya makasih buat teman-teman dari kelompok 11 sebagai tim penilai dari kelompok 10. Di sini izin untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Rani Falisya bersama teman-teman aku yang lain. Ada Hanifah Sutiarani, lalu ada Nabila Dika, dan juga ada Kak Ajeng Ayu. Karena udah hadir semua, jadi langsung aja masuk ke pembahasan dari hasil diskusi kami. Next. Oke, yang pertama masuk ke deskripsi dari aplikasi Seriously, yang dimana Seriously ini merupakan aplikasi mobile yang menyediakan layanan streaming series, nonton bareng teman, chatting dalam aplikasi, dan live TV Indonesia dalam satu platform terintegrasi. Next. Lanjut, yaitu ada keunggulan Seriously dibanding dengan aplikasi lain, yang dimana di sini kami membandingkan dengan tiga aplikasi, yaitu ada Netflix, Viu, dan juga Video. Yang dimana untuk aspek yang pertama yaitu untuk nonton series, di sini dari keempat aplikasi yang kami bandingkan itu memiliki fitur tersebut. Lalu yang kedua ada fitur nonton bareng, yang dimana dari keempat aplikasi ini hanya Seriously yang memiliki fitur nonton bareng. Lalu ada fitur chat dengan teman, yang dimana dari empat aplikasi ini juga Seriously yang memiliki apa fitur ini. Lalu untuk aspek live siaran TV Indonesia itu ada di aplikasi video dan juga Seriously. Yang terakhir untuk aspek social features itu hanya Seriously yang memiliki aplikasi dibanding tiga aplikasi lainnya. Next. Selanjutnya yaitu ada alasan pengembangan Seriously, yang dimana Seriously ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang ingin menonton series dengan pengalaman yang lebih spesial dan interaktif. Di mana saat ini banyak aplikasi streaming hanya fokus pada fitur pemutaran video tanpa memperhatikan pengalaman berkomunitas di dalam platform. Seriously juga hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggabungkan pengalaman penonton dengan interaksi sosial secara real time. Next. Lanjut yaitu ada aspek kebaruan Sesli di mana di sini ada tiga fitur, yaitu ada native social watching experience yang di mana untuk fitur nonton bareng dan chat teman langsung dalam aplikasi itu membutuhkan alat atau tambahan atau ekstensi. Yang kedua itu ada gabungan streaming dan juga live TV, yang di mana selain series pengguna bisa mengakses live TV Indonesia yang memperkaya jenis tontonan dalam satu aplikasi. Juga ada engagement sosial, yang dimana tidak hanya menonton, tetapi pengguna bisa mengajak teman untuk menonton hingga diskusi langsung dalam suatu ruang tontonan sehingga memperkuat hubungan sosial. Untuk selanjutnya, untuk pembahasan prototipe dasar asli akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prototipe dari aplikasi kami, yakni aplikasi Seriously. Di halaman ini terdapat splash screen, di mana di splash screen ini terdapat dua button, yaitu button masuk dan juga button daftar. Di sini ketika pengguna menekan button masuk, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan email dan juga kata sandi yang sudah terdaftar sebelumnya. Kemudian jika pengguna belum memiliki akun, pengguna dapat menekan daftar di sini dan mendaftarkan akun baru untuk masuk ke aplikasi Seriously. Lalu di sini kita tentukan, kita buat dan kemudian akan masuk ke halaman home. Baik, ini adalah halaman utama dari aplikasi kami, yakni halaman home, di mana di sini ada search bar, notification button, lalu di sini juga ada daftar dari film yang populer di bulan ini, daftar film lokal dan juga daftar film horor yang mana ini didapatkan dari histori tontonan. Kemudian di sini kita coba untuk
mencari film atau dengan menekan search bar, di mana ketika mencari film akan muncul pilih genre, di mana seperti yang kita ketahui bahwa para pengguna aplikasi streaming biasanya suka memilih film berdasarkan mood atau berdasarkan genre yang disukai. Seperti di sini kita coba menekan genre komedi, maka akan muncul daftar film-film komedi. Namun di sini juga Seriously dapat menentukan dua genre, misalnya ingin menonton film komedi dan juga film romantis, maka akan muncul daftar tontonan dari film komedi dan juga film romantis. Kemudian selanjutnya kita coba untuk memilih film. Di sini kita pilih film Joker, maka akan muncul info dari film yang dipilih, di mana di sini ada judul film dan juga ada ringkasan tentang filmnya. Kemudian di sini ada tambah list di mana penonton dapat menambahkan film ke watching list dan terdapat juga button nonton bareng di mana para pengguna dapat menonton bersama teman dan juga memberikan penilaian terhadap film yang ditonton. Kemudian di sini terdapat kolom komentar di mana pengguna dapat bertukar pikiran setelah menonton film. Lalu selanjutnya di sini kita mencoba fitur unggulan kami yakni fitur nonton bareng di mana ketika menonton bareng ini kita sebelumnya harus memiliki teman. Kita dapat menambahkan teman dengan memasukkan username atau ID pengguna dari pengguna lainnya. Seperti di sini kita cari username dari pengguna lainnya, lalu kita tambahkan teman, maka akan muncul tampilan direct message dari aplikasi kami. Kemudian di sini kita coba untuk putar filmnya untuk nonton bersama. Di sini ada teman yang sudah kita undang sebelumnya, kita tambahkan sebelumnya, lalu kita undang, maka tampilan selanjutnya adalah tampilan menonton. Di mana di tampilan menonton bersama ini, para pengguna dapat bertukar pesan selama menonton film. Lalu selanjutnya terdapat fitur live, di mana fitur live ini pengguna dapat menonton siaran langsung seperti siaran sepak bola, lalu juga memasukkan siaran-siaran favorit dan juga menonton acara TV yang sedang berlangsung. Kemudian kami juga terdapat fitur watchlist, di mana fitur watchlist ini juga dapat diedit, seperti kita dapat menghapus daftar tontonan yang sebelumnya sudah kita masukkan. Kemudian selanjutnya terdapat halaman profile, di mana di halaman profile ini pengguna dapat mengcustomize profile dan juga terdapat informasi terhadap ID pengguna, nama pengguna dan juga informasi pribadi serta notifikasi. Di mana di sini juga terdapat tombol keluar yang dimana jika kita tekan keluar maka akan kembali ke halaman splash screen. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Nabila Dika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Maya, untuk pembahasan mengenai metode dan juga hasil usability testing. Pada teman saya dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Jeng Ayu. Saya akan menjelaskan tentang metode usability testing, di mana metode ini menggunakan metode UEQ atau User Experience Questionnaire, di mana UEQ adalah metode usability testing yang berbasis kuesioner yang digunakan untuk mengevaluasi pengalaman pengguna terhadap suatu produk digital dengan mengukur 6 aspek utama. Adapun aspek itu ialah attractiveness, perspicuity, efisiensi, dependability, stimulation, dan yang terakhir novelty. Selanjutnya, keunggulan Weki ini yang pertama ada mengukur usability dan pengalaman emosional sekaligus. Lalu keunggulan kedua ialah hasil kuantitatif yang mudah untuk dianalisis dan dibandingkan. Lalu yang ketiga adalah cepat dan juga efisien untuk digunakan dalam metode pengujian. Lalu ada user friendly di mana tidak butuh pelatihan khusus di dalamnya. Dan yang terakhir mendukung multi bahasa termasuk bahasa Indonesia.
Selanjutnya, adapun prosedur dari usability testing sendiri ialah pengujian yang dilakukan secara remote kepada 5 responden yang sesuai dengan target pengguna aplikasi Seriously, di mana targetnya berusia 18-25 tahun, mahasiswa atau penikmat film dan serial. Setiap responden diminta menggunakan prototype high fidelity selama 10-15 menit untuk menjelajahi fitur-fitur utama. Setelah itu, para responden mengisi kuesioner WEKI melalui Google Form yang berisi 26 item pertanyaan dalam skala bipolar 1-7. Di sebelah merupakan form isi 26 pertanyaan tersebut. Lalu di setiap item Lalu ini merupakan hasil dari rata-rata skor WEKI, di mana attractiveness di sini merupakan prosedur usability testing. Setiap item dalam WEKI dinilai pada skala 7 poin yang dikonversi sebagai berikut. 1 menjadi min 3, 2 menjadi min 2, 3 menjadi min 1, 4 menjadi 0, 5 menjadi plus 1, 6 menjadi plus 2, dan 7 menjadi plus 3. Di mana perhitungan dan analisis dilakukan menggunakan WEKI Data Analysis Tool yang tersedia di situs resmi WEKI. Skor WEKI berada dalam rentan min 3 hingga plus 3. Interpretasinya secara umum ialah di mana lebih dari plus 2 dinamakan sangat baik, plus 1 hingga plus 2 baik, 0 hingga plus 1 itu netral, dan di bawah 0 perlu perbaikan. Ini merupakan hasil rata-rata skor WEKI, di mana attractiveness mempunyai nilai rata-rata 2,8, perspicuity dengan 2,65, efisiensi 2,65, dependability 2,65, stimulation 2,70, dan novelty 2,30. Lalu interpretasinya untuk attractiveness ini, aplikasi ini sangat menarik dan menyenangkan secara keseluruhan. Lalu perspicuity-nya, aplikasi sangat mudah untuk dimengerti. Lalu efisiensi, interpretasinya penggunanya merasa dapat menyelesaikan tugas dengan efisien. Lalu dependability, interpretasinya aplikasi terasa andal dan memberikan rasa kontrol kepada pengguna. Lalu stimulation, interpretasinya aplikasi memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memotivasi. Dan yang terakhir novelty, interpretasinya aplikasi ini cukup inovatif, namun masih dapat ditingkatkan dari sisi kebaruan. Lanjut kepada moderator, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hanifa. Untuk kepada Hanifa dipersilakan. Baiklah, untuk poin selanjutnya dari kuesioner UIQ itu ada confidence interval. Jadi confidence interval ini untuk memberikan informasi mengenai kepercayaan statistik terhadap nilai rata-rata di setiap skala UIQ. Nah, keberadaan interval kepercayaan ini memungkinkan penguji untuk menilai stabilitas data yang diperoleh dan seberapa besar keyakinan dapat diberikan terhadap hasil tersebut. Nah, interval ini kalau misalnya dia semakin sempit, itu menunjukkan bahwa persepsi responden itu cenderung konsisten. Nah, untuk hasilnya sendiri, jadi seluruh skala ini memiliki interval kepercayaan yang relatif sempit, yaitu kurang dari 0,3, yang berarti persepsi pengguna terhadap setiap aspek pengalaman aplikasi itu cukup stabil dan andal, sehingga itu artinya untuk confidence intervalnya itu masuk ke kategori yang cukup baik. Nah, skala novelty ini namun memiliki rentang yang paling lebar menunjukkan bahwa persepsi terhadap kebaruan aplikasi itu lebih bervariasi. Kemudian ada benchmark atau perbandingan dengan produk lain. Jadi benchmark ini berperan untuk menunjukkan posisi kualitas UX aplikasi apabila dibandingkan dengan produk lain yang telah dikumpulkan dalam basis data UIQ dengan menggunakan kategori seperti excellent, good,
sama bad. Kemudian benchmark ini juga memberikan tolak ukur yang objektif untuk menilai seberapa baik pengalaman pengguna aplikasi dibandingkan dengan produk sejenis. Untuk hasil dari benchmarknya sendiri, aplikasi ini memperoleh skor excellent pada 5 dari 6 skala, yang berarti pengalaman pengguna termasuk sangat unggul dibanding mayoritas aplikasi lain. Hanya pada skala novelty, aplikasi berada kategori good sehingga menunjukkan ruang untuk eksplorasi elemen yang lebih inovatif. Selanjutnya adalah KPI calculation. Jadi KPI calculation ini menyajikan indikator kinerja utama atau key performance indicator berupa suatu nilai ringkas yang merepresentasikan keseluruhan kualitas UX. Angka ini berguna sebagai ringkasan umum untuk pengambilan keputusan atau sebagai perbandingan antar versi produk dalam siklus pengembangan. Jadi nilai KPI-nya ini secara keseluruhan itu berada pada angka 2,63 dari maksimum 3, yang merupakan indikasi bahwa aplikasi memiliki kualitas UX yang sangat tinggi secara umum. Ini bermanfaat untuk menunjukkan performa secara ringkas ke stakeholder atau sebagai acuan pada pengujian UX berikutnya. Yang terakhir ada scale konsistensi atau konsistensi internal skala. Jadi ini tuh menggunakan metode Cron Bench Alpha yang menunjukkan tingkat reliabilitas setiap skala UX. Nilai alpha yang tinggi itu menandakan bahwa item-item dalam satu skala itu mengukur dimensi yang sama secara konsisten. Nah, seluruh skala ini memiliki reliabilitas yang sangat tinggi, artinya item-item pertanyaan dalam tiap skala itu memang saling berkorelasi baik dan mengukur aspek yang sama. Kemudian saya lanjutkan lagi ke moderator. Baik, untuk bagian terakhir yang akan kami jelaskan yaitu kesimpulan dari hasil diskusi kami, di mana Seriously ini membawa pengalaman menonton yang lebih sosial dengan fitur nonton bareng dan chat langsung dalam aplikasi, di mana menjadikannya lebih interaktif dibandingkan aplikasi streaming lainnya. Lalu, berdasarkan hasil user experience questionnaire atau YEKI, Seriously mendapat skor sangat positif, terutama di aspek attractiveness dengan nilai 2,80. Aplikasi ini juga mudah digunakan, sekian dan dapat diandalkan. Di mana meski aspek faculty mendapatkan skor 2,30, masih ada peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Dan juga secara keseluruhan untuk key performance indikatornya itu seriously mendapat 2,63, yang di mana itu menunjukkan bahwa kualitas UX seriously itu tinggi. Baik, sekian untuk penjabaran hasil diskusi kami terkait Seriously. Sebelum ditutup, apakah ada tanggapan atau ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman kelompok 11? Halo, apakah saya boleh bertanya? Boleh, silakan. Baiklah, saya pengen nanya dua pertanyaan sekaligus, boleh kan? Boleh, boleh. Silakan. Oke, yang pertama tuh, oh, enggak, saya nanya satu aja dulu. Ntar pertanyaan satu lagi saya kasih ke teman saya ya. Oke, pertanyaan saya Baik. adalah, eh, skor kalian di semua aspek UEQ-nya kan lumayan tinggi ya. Nah, apakah kalian merasa sudah di tahap final atau masih ada yang ingin dikembangkan dari hasil ini? Oke, itu saja pertanyaan dari saya. Ya, baik, sebelumnya makasih buat Jundan atas pertanyaannya. Eh, izin ya aku jawab. Tadi kan kita udah lihat bareng-bareng nih untuk nilai UIQ-nya itu dari hasil usability testingnya itu udah baik gitu. Nah, kalau ditanya apakah udah final atau belum, dari kita sih ngerasanya pasti kayak masih ada ide-ide lain untuk kembangin seriously, jadi lebih baik lagi gitu. Kayak misalnya tadi udah jabarin juga terkait keunggulan seriously dibanding aplikasi lain itu ada bisa nonton bareng gitu kan. Nah,
itu sempat mikir untuk buat fitur lain kayak misalnya open watch party gitu. Jadi dia kayak room buat nonton bareng secara publik atau kayak umum gitu dengan tema yang kayak kita bisa nentuin misalnya mau nonton bareng-bareng untuk film horor atau kayak nonton bareng-bareng buat film drakor atau dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak cuma sama teman sendiri tapi juga bisa ketemu orang baru dengan eh, minat tontonan yang sama. Mungkin itu aja sih. Apakah menjawab? Menjawab, jawab. Kasih. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman kelompok 11? Hmm. Eh, Sebelumnya suara saya terdengar nggak? Terdengar, terdengar, Oke, terdengar. saya izin bertanya ya. Jadi untuk Boleh. pertanyaan selanjutnya itu target pengguna seri Seli ini sebenarnya itu apa? Apakah mahasiswa, keluarga, atau siapapun yang suka nonton bareng? Terus gimana desain kalian itu mencerminkan kebutuhan dan referensi mereka? Oke, terima kasih dan untuk pertanyaannya. Mungkin ada dari teman yang lain yang mau jawab. Oke, mungkin aku izin jawab pertanyaannya. Untuk target utamanya itu sendiri tuh dia lebih ke anak muda, khususnya tuh yang sering nonton bareng sama temennya, tapi posisinya tuh mereka berjauh-jauhan kayak mahasiswa atau enggak anak kos, atau mungkin bisa juga untuk pasangan LDR itu juga bisa. Terus itu juga untuk desainnya ini kami bikin simple dan juga nggak ribet supaya cocok sama gaya mereka tuh yang pengennya tuh cepet, terus interaktif dan pengen tetap seru gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Apakah menjawab? Oke, terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin aku tutup ya untuk presentasi dari kelompok 10. Sebelumnya, aku bilang terima kasih buat teman-teman dari kelompok 11 untuk waktunya eh, untuk memperhatikan presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.